Halo sob, oke, di video kali ini gue akan coba bahas lagi nih harga si iPhone 11 ini untuk bulan Februari tahun 2024. Yang mana untuk harganya ini ya bisa gue bilang masih sangat konsisten ya, dan cukup lumayan digoreng. Naik turun terus. Baik yang iBox, Digimap sampai yang bekas pun juga ikutan digoreng coy. Bahkan di situs resminya pun juga kadang dibanderol di harga 7 juta lebih ya, sekitar 7,3 jutaan. Kadang juga di angka 6.999.000 dan akhirnya pada bulan ini turun lagi ya menjadi 6.899.000 atau 6.900.000 kembali 1.000 perak. Dan oke, untuk Februari tahun 2024 ini iPhone 11 ini gue lihat udah ada sedikit penurunan, yang mana untuk harganya ini dibanderol di angka 6.899.000 dan ya akhirnya turun lagi ya dibandingkan di bulan Januari lalu, yang mana untuk harganya gue lihat di angka 7 jutaan dan ini untuk yang resmi 64 GB. Tapi untuk warnanya ini perlu kalian tahu ya, jadi nggak semuanya ini ready, dan kebanyakan yang ready itu adalah yang warna hitam aja atau warna black. Dan kalau untuk yang 128 itu dibanderol di angka 8.499.000 atau bisa dikatakan 8,5 juta cuy, kembali 1.000 rupiah. Yang mana untuk harga ini masih cukup konsisten ya untuk varian ini dibandingkan pada bulan Januari lalu untuk website resmi Digimap atau iBox-nya cuy. Dan yap, itulah tadi harga si iPhone 11 ini yang varian 64 GB maupun 128 GB-nya. Ya, dan lanjut kita beralih ke second-nya. Nah, untuk iPhone 11 yang varian 64 GB ini dibanderol bervariasi ya, tergantung dengan kondisi dari iPhone tersebut dan juga kelengkapan dari iPhone-nya. Nah, kalau kondisinya ini super istimewa dan mulus dengan baterai health yang masih lumayan tinggi dan garansi yang masih on, kebanyakan itu dibanderol di angka sekitar 3,8 jutaan sampai dengan 4,2 jutaan. Dan ini juga tergantung ya dari kondisi pula, jadi jangan anggap sama rata untuk iPhone bekas, dan patokan harganya ya sekitar segitulah jika baterai health-nya itu masih tinggi. Dan kemudian untuk yang varian 128 GB ini juga bervariasi ya, sama dengan iPhone yang 64 GB untuk kondisi handphonenya, baterai health-nya, dan kemudian untuk warnanya ini juga mempengaruhi dari harga tersebut cuy. Nah, untuk yang varian 128 GB itu dibanderol di harga 4,5 jutaan sampai 5,5 jutaan cuy. Dan mungkin juga kalian bisa nih mendapatkan harga jauh lebih murah dari yang gua sebutin tadi, dan itu adalah keberuntungan buat kalian. Dan perlu kalian tahu juga ya, sebelum kalian membeli iPhone second selalu tetap berhati-hati atau minta pendapat ke teman kalian yang memang benar-benar tahu tentang iPhone cuy. Karena dengan harga yang bervarian ini perlu kalian pahami juga apakah iPhone yang ingin kalian beli ini apakah all operator atau WiFi only. Intinya kalian wajib tanyain terus penjualnya sebelum kalian check out. Dan oke, itulah tadi harga-harga iPhone 11 yang dibanderol di bulan Februari tahun 2024 ini. Dan kemudian pertanyaannya adalah apakah si iPhone 11 ini masih worth it sampai saat ini cuy. Dan kalau menurut pendapat gue pribadi nih, masih sangat worth it ya, dan worth it banget karena kita tahu untuk iPhone 11 ini pakai chipset yang lumayan masih oke dipakai untuk kegiatan ringan ke sedang, ini juga masih sanggup dipakai untuk gaming, apalagi kelas gaming Mobile Legends, PUBG, bahkan untuk Genshin Impact dengan settingan yang low grafis. Jadi untuk iPhone 11 ini masih sangat oke dan masih sangat mumpuni. Apalagi untuk baterainya iPhone 11 ini juga masih sangat oke. Nah, pakai chipset yang efisien, chipset Apple A13 Bionic dengan baterai 3110 mAh yang penggunaan harian baterainya ini masih normal, ini bisa sekali ngecharge untuk 1 hari aja dan berlaku jika kalian menggunakan tanpa gaming cuy. Nah, kemudian untuk desainnya sendiri dari iPhone 11 ini juga masih oke ya, dan pakai dual kamera di bagian kamera belakang yang mana pakai lensa utama dan pakai lensa ultrawide. Jadi ini sudah ada lensa ultrawide-nya cuy. Nah, kemudian untuk di bagian depannya ini sudah pakai layar poni yang sayangnya untuk layarnya ini masih beresolusi HD saja dengan spesifikasi IPS LCD. Tapi untungnya IPS LCD di iPhone ini juga masih sangat oke banget jika kalian gunakan untuk harian. Yang membedakan layar LCD Apple dengan layar OLED-nya ialah di bagian pekatnya aja. Kalau untuk tone warnanya hampir sama jika dibandingkan dengan iPhone yang pakai OLED dan pakai IPS cuy. Nah, kemudian untuk selanjutnya di bagian build quality-nya ini masih sangat oke ya, masih sangat kokoh, kaca di bagian belakang dan frame aluminium di bagian tengahnya dengan build quality yang sangat oke cuy.
Dan untuk digenggam satu tangan pun untuk iPhone 11 ini masih sangat lumayan oke, masih nyaman, bahkan lebih nyaman daripada iPhone 12. Karena untuk bezelnya ini melengkung daripada iPhone 12 yang pakai desain flat atau kotak. Dan oke, itulah tadi harga iPhone 11 baik yang baru maupun yang bekas di bulan Februari tahun 2024 ini. Nah, gimana menurut kalian dengan harga segitu untuk si iPhone 11 ini? Dan intinya adalah kalau kalian pengen beli second nih, tetap harus berhati-hati ya. Dan kalian wajib nanya terus ke penjualnya. Atau perlu kalau kalian pengen beli secara offline bekas, bawa teman kalian yang emang benar-benar ngerti tentang persoalan iPhone bekas cuy. See you next time, always creative.